Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Husnul Hartati selaku Kepala SMA Negeri 4 Pekalongan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama di Lab Bahasa SMA Negeri 4 Pekalongan. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dan menyempatkan waktunya. Padahal di sela-sela kesibukan Bapak Ibu yang saya yakin pasti banyak sekali. Di sini pada kesempatan kali ini izinkan saya hanya sekedar sharing ya Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak menggurui, jadi saya hanya berbagi ilmu yang saya peroleh ketika saya melakukan program guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman daripada saya, dan saya yakin juga praktek budaya positif yang Bapak Ibu terapkan pasti sudah lebih banyak dari saya. Kalau saya ini kan masih belajar gitu, jadi mohon maaf nanti apabila ada salah-salah, monggo bisa dikoreksi. Langsung saja Bapak Ibu ya, mempersingkat waktu, mohon maaf apabila tadi terlalu lama persiapannya. Ya, yang pertama, ya, sebelum itu perkenalkan diri, nama saya Mela Agustina. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Di tempat kami ada fasilitator, yaitu Ibu Uswatun Hasanah. Beliau adalah pengawas dari Kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk pengajar praktek saya adalah Bapak Mardianto. Beliau adalah kepala sekolah dari SD sini Jenggot, kalau tidak salah. Kemudian saya lanjutkan, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi materi menjadi 6 sebagian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan satu lagi adalah restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini baru mendengar bahasa restitusi. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini juga saya yakin baru mendengar pada sini ya, karena kalau di sekolah penggerak mungkin keyakinan kelas sudah biasa, tapi ketika kita masih pakai kurikulum 13 dan merdekanya baru, memang ini masih baru. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, sebelum saya masuk, saya ingin bertanya dulu pendapat Bapak Ibu sebelum saya masuk materi J. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju ataukah tidak bahwa hukuman akan mendisiplinkan anak? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah penguatan positif akan berdampak atau meningkatkan kedisiplinan anak? Kemudian yang terakhir adalah apakah hadiah bisa memotivasi belajar anak? Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Mau ngeklik di link paket atau mau langsung aja Bapak Ibu? Langsung aja Pak. Monggo siapa dulu Pak? Boleh? Oke, ya, nomor 1 misalnya setuju, nomor 2 apa? Oke, terima kasih Bu Mela atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya pribadi, untuk yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, sangat setuju sekali. Iya. Untuk yang nomor 2, pemberian efek jerah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju sekali juga. Dan yang ketiga, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak, sangat setuju. Jadi, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang lain, Pak Haji mungkin atau Bu Marwa? Terima kasih. Kalau saya suruh setuju garis miring tidak setuju, saya menjawabnya garis miring saja. Masalahnya adalah saya belum pernah membaca sebuah artikel makalah apapun itu yang berhubungan dengan nomor 1 itu bisa diterima. Itu kan hanya pendapat umum saja. Intinya kan, kalau saya sama kepada murid saya itu, apapun keputusan Anda harus siap dengan risikonya. Kalau Anda melanggar aturan, berarti hanya masalahnya aturan itu ada nggak sanksinya. Nah, ketika nggak ada sanksinya, itu yang jadi masalah. Nggak ada standar apa yang dilakukan oleh seorang anak yang melanggar.
Masalahnya kan ketika sebuah hal dilakukan, kadang-kadang kita menjadi seperti sekarang dengan Bu Mela ini guru SMA. Tadi guru prakteknya itu guru SD. Apa nggak lucu? Ketika saya menangani siswa, beliau pasti begini anak-anak, kalau anda itu jangan kan beda. Umur mereka paling-paling hanya di bawah 10 tahun. Rata-rata bersama sudah 15 tahun. Mereka anak SMA sudah ngerti sekedar baik atau buruk, karena SD kan belum. Jadi kalau mereka anak-anak SD dihukum disiplin anak juga nggak tepat bagi mereka. Karena bisa dikatakan anak SD kan belum tahu. Jadi setuju sama Bapak Bapak? Ya kalau saya tergantung anaknya tadi. Oh, tergantung anak. Iya. Oke. Ya kalau anak SMA ya seperti saja. Tapi kalau anak PAUD, TK, SD ya belum bisa. Karena mereka baru diarahkan ini baik, ini buruk. Kemudian yang kedua efek jerah. Ya efek jerah pun bisa. Mulai dari itu kan tingkat efek jerah kan yang seperti apa? Itu kan yang ukurannya juga belum ada. Seperti apa? Intinya kan kamu kalau nggak jaga kebersihan, maka berarti akan banyak sekali kuman, maka kamu kan sakit. Kan seperti itu. Intinya kan segala sesuatu kan sebenarnya ada jenjangnya. Lah efek jerah di sini kan pemahamannya dengan saya bisa itu. Karena efek jerah menurut jenengan belum itu bahasa itu jerah. Oh, anak melanggar jangan begitu ya anak-anak. Itu dianggap sudah ditegur, bisa menjadi jerah. Kalau menurut kita yang IPS ketahuan dulu. Kemudian yang memberi hadiah. Ya, ini banyak orang tua yang memberi hadiah, tapi saya lihat hadiah juga tidak menimbulkan apa-apa bagi anak. Sekali lagi tergantung situasi dan kondisi dan tidak setujunya. Dan pertanyaan ini bagi saya ini pertanyaan yang menjebak sebetulnya. Gitu ya? Terima kasih. Betul nomor Pak Edi. Ya, mungkin nanti melihat ada lagi atau mungkin Bapak Ibu yang lain? Mau? Bapak Ki? Boleh sih? Monggo. Oke, Bapak Ibu silakan. Terima kasih kesempatannya Bu Mila. Ini saya sedikit berpendapat ya mengenai tema saya. Sebenarnya kan kita mendidik anak-anak SMA, di sini kan anak-anak menuju dewasa. Negara kita itu kan negara hukum gitu ya. Sebenarnya ada hukuman kepada siswa yang tidak mematuhi aturan karena mereka sudah diberitahu aturannya gini. Kalau nggak menjalani aturan ada hukumannya atau kondisinya seperti ini. Itu kan sebagai sarana kita melatih ketika anak-anak itu terjun ke masyarakat, mereka biar taat hukum. Kalau tidak dibiasakan dengan aturan, hukuman, itu sebenarnya mereka menyepelekan aturan-aturan dalam bermasyarakat, misalnya seperti itu. Nah ini dilemanya kalau di sekolah nggak boleh ada hukuman, itu membuat mereka jadi seenaknya, jadi apa ya, tidak taat aturan. Contohnya kan kadang kita temui ya, misalnya dalam hal kecil aja, ini tugas harus diselesaikan tanggal sekian gitu kan. Kalau terlambat gimana Bu? Mereka belum mau melaksanakan perintahnya sudah menanyakan sanksinya apa. Kalau nggak ada sanksinya ya nanti telat nggak apa-apa misalnya. Atau bukunya panjang harus dipotong. Kalau itu dianggap sebagai hukuman, sebenarnya tidak cocok ya, karena itu sebagai pembiasaan seperti itu. Jadi sebenarnya hukuman itu setuju ada hukuman tidak, sebenarnya saya setuju aja ya, memang tidak melebihi yang sampai melanggar HAM itu enggak ya. Seperti kita memberi hukuman itu untuk mendisiplinkan gitu. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bapak. Oke, Bapak Ibu, jadi saya tidak akan membahas jawabannya ini ya. Tapi nanti mau ke Bapak Ibu menyimpulkan sendiri ketika nanti di belakang. Apakah hukuman untuk era sekarang? Apakah hadiah untuk era sekarang? Dan apakah penguatan positif seperti membaca, membersihkan halaman? Mungkin saya sekedar sharing ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama, hukuman mendisiplinkan anak. Dulu waktu itu saya itu tipe anak yang rajin Bapak Ibu ketika saya sekolah. Waktu itu saya pernah terlambat 1 kali waktu itu, tapi memang saya sampai di sekolah itu waktu pukul 7:30. Saya ini masih ingat sekali karena waktu itu saya jerawatnya besar. Dilalu setelah itu kesenggol dan berdarah. Dan waktu itu saya dihukum oleh guru saya adalah untuk menyapu di ruang guru. Dan saya itu mewujudkan anak yang rajin gitu ya Bapak Ibu. Saya rajin satu, saya jarang membuat masalah. Tiba-tiba saya baru terlambat dan Bapak Ibu guru saya tidak bertanya pada saya, Mbak Mela
jalan, tidak bisa naik sepeda. Jadi saya jalan baru naik angkot, akhirnya saya terlambat, datang setengah 8 dan saya dihukum. Itu efek malunya sampai sekarang Bapak Ibu saya untuk kembali itu lama sekali. Dan kira-kira Bapak Ibu pernah berpikir tidak ketika kita menghukum anak-anak, apakah itu akan masuk ke anak itu sebentar atau lama? Nah, kita nanti langsung bahas selanjutnya ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama, sebelum kita lanjut, kita main dulu ya Bapak Ibu ya, kan udah jam siang bosan mau Bapak Ibu. Ini dua semua, tapi pembantu sama Pak Hadi nanti. Iya. Ya, jadi coba buka Bapak Ibu. Jadi silakan misalnya Bu Eva sama Bu Santi yang mau menggenggam siapa, silakan. Yang mau membuka siapa. Bayangkan yang menggenggam ini adalah Bapak Ibu itu memegang sesuatu yang berharga. Jadi Bapak Ibu tidak mau lepas nih. Nah, Bapak ya, yang satunya, teman yang satunya berusaha membuka, boleh menguliti, boleh dibujuk, Ibu buka atau gimana itu silahkan monggo. Nah, kira-kira nanti hasilnya apa? Nggak usah lama-lama ya Bapak Ibu ya, berapa? 10 detik ya? Itu kok. Ya, coba yuk Bapak Ibu ya. Ya Allah. Satu aja, nggak usah dua. Monggo. Satu aja, nggak usah dua Bapak Ibu. Satu tangan saja, monggo. Ibu semua tangan nggak mau gimana? Mau dibuka ya silahkan, kalau ikhlas. Misalnya kalau enggak ya monggo, terserah. Monggo silahkan. Saya mulai ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nggak usah jiwa. Yang lain monggo. Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada yang buka ya Bapak Ibu ya. Kira-kira seandainya misalnya ada yang membuka, apakah memang karena saking kuatnya dia buka? Enggak kan ya Bapak Ibu? Kasihan kan ya? Oke, kasihan ya. Berarti saya tanya sekarang, siapa yang memegang kontrol Bapak Ibu? Apakah diri kita sendiri atau orang lain? Orang lain? Benar kok orang lain? Ketika kita memegang seperti ini, kalau saya itu langsung gini Bapak Ibu, ya nggak sakit gitu ya. Tapi ketika kita enggak kan gini terus Bapak Ibu. Kayaknya kan aku sakit juga. Dan diri siapa Bapak Ibu? Ya, oke kita lanjut ya Bapak Ibu. Sudah ini ya. Tadi ini sudah. Nah itu Bapak Ibu. Kenapa saya menyampaikan tadi permainan tadi? Karena menurut saya adalah banyak miskonsepsi tentang teori kontrol. Pasti kita semua, termasuk saya mungkin ya, saya banyak berbuat dosa pada murid-murid saya akui Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika ilusi guru bisa mengontrol murid. Bapak Ibu kadang-kadang ketika di kelas, oh anaknya diam semua. Apa iya sih diam semua karena memang dia paham? Apa iya sih dia diam semua karena memang ingin belajar matematika? Saya yakin itu tidak Bapak Ibu. Saya yakin murid-murid kita itu dia adalah memilih untuk dikontrol kita. Tapi bukan kita yang mengontrol anak-anak. Mereka punya kontrolnya sendiri. Karena kita tidak bisa mengontrol mereka Bapak Ibu. Ketika mereka mungkin diam, itu karena udahlah saya banget ngomel aja biar nilai saya bagus misalnya. Kemudian lanjut ya Bapak Ibu. Ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ilusi Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu. Ketika anak maju saya beri tanda plus. Ketika anak maju lagi nanti saya kasih plus. Ketika saya membuat game yang menang juara 1 langsung nilai ulangan 90. Waktu itu saya kejadian di kelas itu begini. Saya mengajar ternyata ada beberapa anak yang memang berat sekali. Jadi kan saya pegang sendiri. Cuma kan saya tidak bisa memegang 5 anak. Jadi saya serahkan ke anak-anak yang pintar. Saya pegang 1, anak-anak ini pegang 1. Dan saya minta tolong kepada salah satu anak. Ini yang paling pintar di kelas itu Bapak Ibu. Nah ketika saya minta tolong, Mbak ini minta tolong ya dibantu temennya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau saya bantu,
Berarti kan murid-murid kita tidak punya kepekaan sosial, Bapak Ibu. Ternyata saya mendidik anak-anak saya dengan reward, itu ternyata efeknya seperti itu. Nah, itu sih berikutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu merupakan perbuatan karakter. Salah, Bapak Ibu. Ketika kita mengkritik, ya memang kita yang di sini kan kita yang sudah sukses ya, Bapak Ibu. Maksudnya kita bisa mengatasi kritik sehingga kita bisa menjadi berdiri di sini. Tapi mungkin banyak beberapa dari murid kita yang karena mungkin satu omongan kita yang sebenarnya bukan kritik, atau mungkin kita cuma ngomong, lah kamu kayak gitu terus, nah. Tapi berdampak kepada mereka dan ternyata mereka sekarang putus sekolah, bisa jadi, Bapak Ibu. Itu hal sepele, tapi ternyata kan kadang-kadang kita kan dikritik dan kita ibaratnya, ternyata tidak, Bapak Ibu. Ini ilusi, Bapak Ibu. Ini sudah berdasarkan penelitian dari Glaser. Kemudian yang berikutnya tadi, ilusi bahwa orang dewasa bisa memaksa. Sama, Bapak Ibu. Paksaan itu tidak akan bertahan lama. Paksaan itu hanya bertahan paling jangka pendek, Bapak Ibu. Misalnya besok, malah mungkin saja nanti tergantung, kayak misalnya yang nomor 2 ya. Karena sudah tadi biasa diberi imbalan, akhirnya dia bergantung. Kalau tidak diberi imbalan, dia tidak mau berbuat baik. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita harus. Bu, film Glaser itu orang mana, Bu? Halo? Film Glaser itu orang mana? Tidak dijelaskan, Bapak Ibu. Oh, iya, iya. Nanti saya tanyakan instruktur ya, Bapak Ibu. Bapak. Ya, misalnya saya begini, kan sekarang sosial dan sosial itu segala tempat itu ada budayanya. Itu cocok dengan itu kalau itu orang Eropa di Eropa. Nah, kalau sampai Indonesia beda lagi nanti. So, Kita kan cocok belok kanan biasa. ya, paling tidak ini kita tahu dulu ya, Bapak Ibu. Nanti semoga kita bisa menghayati dan akhirnya menerapkan. Ya, saya lanjut ya, Bapak. Sorry. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus berganti, Bapak Ibu. Tapi kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami anak-anak itu pikirnya apa sih. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Saya yakin mereka melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, Bapak Ibu. Kenapanya pasti ada. Kita harus bertanya, Bapak Ibu, kenapa sih kamu begitu? Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi kita sudah katakan ya, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal harus kita ganti, Bapak Ibu, dengan cara kolaborasi dan kesepakatan atau konsensus, dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menengah. Kadang-kadang kan kita gurunya harus menang nih, anaknya kalah seperti anak anak kita. Tidak bisa, Bapak Ibu. Gimana caranya kita menang, anak-anak juga menang. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini di lanjut. Berarti kira-kira makna disiplin itu apa, Bapak Ibu? Menurut bahasa Latin, makna disiplin sebenarnya adalah belajar, Bapak Ibu. Ya, di sini, nah ini. Disiplin diri adalah membuat orang menggali potensinya, Bapak Ibu. Jadi menggali potensi diri kita sendiri untuk melakukan tujuan yang kita inginkan, Bapak Ibu, yang kita hargai. Ketika dia menghargai sesuatu, pasti dia akan memperjuangkan dengan baik. Begitu. Kemudian, nah ini, cuman di Indonesia, di budaya kita, kedisiplinan itu menjadi hal yang ketidaknyamanan. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak tahu alasannya apa. Mereka tahunya ini rambutnya harus pendek, sepatunya wajib hitam, dan yang lain sebagainya. Nah ini, sebelum kita masuk ke yang 3, kita belajar dulu tentang teori motivasi, Bapak Ibu. Di sini ada, sebelum saya masuk teori motivasi, sekarang kan memang kita gaungkan adalah membuat manusia yang merdeka nih, Bapak Ibu. Menurut Hajar Dewantoro, merdeka itu adalah bukan cuma terlepas dari ikatan atau paksaan, tapi dia juga bisa memerintah dirinya sendiri. Dia tahu loh dia mau jadi apa. Dia tahu kenapa dia melakukan itu. Kadang-kadang dia yang penting malam ke sekolah ngapain? Ya biasanya kan anak-anak sekolah, Bu. Dia tidak tahu ke sekolah ngapain. Nah, berikutnya, teori motivasi ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama ada dari eksternal, 2. Yang pertama adalah karena ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah dari untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah dari dirinya, karena dia menghargai dirinya sendiri dan ingin mewujudkan tujuan-tujuannya dia yang dia hargai. Nah, ini yang kita harapkan dari anak-anak kita, itu muncul yang motivasi internalnya dari dalam, yang kita sebut adalah disiplin positif. Jadi dari dalam dirinya mereka masing-masing.
Kemudian berikutnya, nah ini tadi pernyataan dari Pak Hadi ya, sudah ada penelitiannya, sudah ada Bapak, dihukum oleh penghargaan. Nah ternyata ketika kita memberikan penghargaan itu banyak hal yang terjadi. Yang pertama salah satunya adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ternyata ketika kita memberikan penghargaan misalnya ke anak aja wes di kelas, itu ternyata anak lain iri loh Bapak Ibu. Kok dia terus loh? Kayak di 11 MIPA 3 itu, bumi lagi Farhan terus. Nah, kenapa? Karena Farhan sudah ini sama mereka dia 100 terus, padahal kan belum tentu. Terkadang saya membuat akhirnya Farhan tidak 100, tapi ketika Farhan tidak 100 dia ada rasa, aduh kok aku rasa 100 loh. Dia kecewa Bapak Ibu, berarti kan ada yang kalah di sini. Oleh karena itu dalam penelitian di sini pengaruh jangka panjang yang kemudian penghargaan juga menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian yang berikutnya penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kualitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri. Karena saya mau dinilai. Makanya sebenarnya sekarang kan jarang ada perlombaan karena adanya gelar karya. Karena memang tidak boleh, bukan tidak boleh ya, dalam era sekarang memang kalau bisa menghindari penghargaan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, boleh sih, apa tidak sih? Kan kita harus mengapresiasi anak ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu, kita boleh memberikan penghargaan. Tapi ya begini, berilah dukungan dia secara khusus pribadi. Kamu ini kamu. Tidak, temannya tidak dengar Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, berilah pengakuan secara pribadi. Terus yang berikutnya, berilah pengakuan kepada semua murid bergantian Bapak Ibu. Jangan si A terus. Si C kan lainnya aku sama matematika wes lah. Saya tiduran aja mas hanya mengelang. Kemudian berikutnya, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir adalah fokus pada proses Bapak. Ini teori apresiasi. Kemudian kadang ketika kita menjalankan peraturan di sekolah, pasti kan seperti tadi Pak Hadi sudah menyinggung, memang Pak Hadi luar biasa nih. Pasti akan ada sesuatu yang harus terjadi ketika anak melanggar peraturan. Nah, sesuatu ini dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan yang ketiga ada yang namanya restitusi. Untuk restitusi nanti saya akan bahas di yang terakhir. Untuk ini kita hanya bahas yang hukuman dan konsekuensi. Tadi kan hukuman tidak efektif ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini mending, paling tidak dia akan membuat identitas anak itu sukses, jadi tidak gagal. Kalau konsekuensi, apa sih Bu bedanya konsekuensi dan hukuman? Bedanya adalah Bapak Ibu, ketika hukuman itu langsung, misalnya Bu Eva melanggar terlambat, sana Bu nyamuk di depan. Beda ketika konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi ada kesepakatan, jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau kamu terlambat itu sanksinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ketika hukuman tidak langsung saat itu juga. Dan murid pun ya sudah menerima saja, itu akan sangat menyakitkan Bapak Ibu. Nah ini hukuman tadi ya Bapak Ibu ya, kalau hukuman adalah bersifatnya tidak terencana langsung, tapi kalau konsekuensi itu, nah ini konsekuensi, ini adalah bentuk disiplin Bapak Ibu. Jadi ada kesepakatan antara murid dan anak, murid dan guru. Kemudian, nah ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, nah konsekuensi. Kalau sudah aturannya udah bilang kayak begitu ya bukan apa jadinya. Jadi kan di sini kata hukuman dan apa tadi konsekuensi itu kan jadi membingungkan juga. Beda Bapak Ibu apa? Ini kalau ini hukuman Bapak. Beda ketika kita bicara yang nomor terakhir Bapak Ibu. Nah ini, yang nomor terakhir itu adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi Bapak Ibu? Bapak ingat Pak Haji Mas Saito yang meninggal waktu itu setelah berolahraga. Nah mungkin itu karena kurang pemanasan. Berarti kan tidak untuk keamanan dia. Kita memberikan dia mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi saat pelajaran olahraga karena dia terlambat, otomatis pemanasan sudah selesai. Dia belum mengikuti pemanasan. Ketika dia tidak mengikuti pemanasan, kalau dia langsung olahraga, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Berpengaruh pada kesehatan Bapak Ibu. Makanya kita disebut di sini dia adalah konsekuensi. Gitu. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jika
Jika hukuman adalah sesuatu yang mengaitkan harus terjadi, ya konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau membuat anak sakit, kalau hukuman kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek tidak panjang. Kemudian ketika anak membenci kedisiplinan, ketika konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian ini kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan, karena kan anak menyepakati gitu ya. Terus kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau yang ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, yang sana konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi ketika kita konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempo. Oleh karena itu sebenarnya yang paling bagus adalah restitusi, Bapak. Restitusi nanti akan kita bahas yang terakhir. Saya lanjut saja ya, Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas, Bapak Ibu. Masih relevankah peraturan sekolah? Kalau di sekolah penggerak itu sudah tidak ada, Bapak Ibu. Nah, ngomong di sini ada maka siswanya. Jadi kita di guru penggerak sendiri adalah kita mencoba mengubah menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu, atau keyakinan sekolah. Kenapa harus keyakinan? Ketika Bapak Ibu, mengapa kita punya peraturan harus menggunakan helm saat berkendara motor, Bapak Ibu? Apakah hanya takut ditilang polisi? Tidak kan ya Bu ya, keamanan ya. Tapi rata-rata kita pasti itu ya Bapak Ibu ya, karena takut ditilang polisi. Padahal kan unsurnya adalah keamanan. Ketika kita jatuh, walaupun jaraknya pendek, kepala ya Bapak Ibu gitu ya. Nah berikutnya, mengapa kita punya peraturan menggunakan sepatu hitam? Nah ini kemarin perdebatan Bapak Ibu. Kayak anak-anak pun aku sih tuh harus sepatunya hitam. Nah anak-anak tuh tidak tahu Bapak Ibu kenapa harus sepatunya hitam. Coba kalau peraturan ini nanti dibuat jadi keyakinan Bapak Ibu. Jadi sebelum membuat peraturan, dikumpulkan dulu anak-anaknya. Semuanya. Ini idealnya ya Bapak Ibu ya. Dikumpulkan, ditanya maunya apa? Pinginnya seperti apa? Dari sekolah misalnya punya draft dulu tidak masalah. Nanti tinggal di-share ke anak. Anak mau tidak nih? Bagian mana yang anak nawar misalnya? Atau kenapa sih kita harus mematuhi ini? Nah itu yang kita sebut keyakinan Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi dari dalam diri. Ketika dia menghargai sesuatu, dia akan melakukan itu tanpa harus kita paksa. Seandainya pun nanti ada yang melanggar, kita selesaikan dengan restitusi. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi hanya bentuknya apa ya Bapak Ibu? Nomornya kan berbahaya itu buat SMA itu. Ya, Bapak Ibu. Nah ini juga gini Bapak Ibu. Pemberian model berbahaya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan itu kita bareng-bareng dengan anak-anak. Jadi kita bareng, kamu maunya apa? Misal kayak kemarin saya di kelas 1143 berbicara sopan, berbicara satu, tapi kita kelompokkan langsung. Jadi tidak jadi satu-satu banyak. Jadi misalnya nih, nanti kita simpulkan saling menyayangi. Nanti ditulis Bapak Ibu. Saling menyayangi itu tampaknya seperti apa? Tidak tampak seperti apa? Nah itu ada diskusinya lagi nanti. Jadi pinginnya mereka sudah paham Bapak. Jadi menyayangi yang sebenarnya itu yang seperti apa gitu. Jadi bukan yang itu Yang kayak taktis. Nah, betul Pak. Ya. Ya ini peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita bisa nyikat ini Bapak Ibu. Satu saja dengan satu kata, tanggung jawab misalnya. Ini peraturan perpustakaan. Oke, langsung tulisannya langsung saja tanggung jawab. Kita tidak perlu menjabarkan satu-satu, tapi anak sudah paham karena ada diskusinya nanti. Setelah dia membentuk keyakinan, dia kelompokkan keyakinan itu yang mana sih? Nah, setelah itu baru terlihatnya seperti apa, tidak terlihat seperti apa. Karena saya di sini cuma sedikit aja, ini soalnya 50 slide. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, bisa kita golongkan terhadap menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa kita sebut menghargai diri dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, kira-kira apa Bapak Ibu? Sama gitu. Keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira keyakinannya apa Bapak Ibu? Kesehatan gitu. Bergantian untuk menunggu giliran, kira-kira apa? Menghormati orang lain juga gitu. Bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keamanan gitu. Nanti bertabrakan atau
ada sesuatu yang lainnya. Kemudian saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah ini, kira-kira kenapa sih anak melakukan sesuatu atau kita sendiri Bapak Ibu? Kenapa kita melakukan sesuatu? Nah di sini Bapak Ibu, saya bedakan pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Itu pasti dia memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya anak mau jajannya temannya, oh ya karena lapar ya. Anak misalnya ganggu karena dia senang. Ada 5 kebutuhan dasar, kita harus pahami ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, yang berikutnya adalah kesenangan, dan kemudian kebebasan. Mungkin anak-anak kita yang tiduran di kelas bisa jadi mereka tidak bebas, bosan melihat pembelaan langit terus misalnya. Itu bertahan hidup. Iya, bertahan hidup memang Pak. Ya, Saya tidur ya Pak, dari wilayah tidur gitu ya. Bener Pak. Nah ini contoh, perasaan sedih dan kesepian berarti menggambarkan cinta, kasih, kemudian perasaan tertekan berarti dia kurang bebas ya Bapak Ibu, berarti kebutuhan yang tidak dipenuhi adalah kebebasan. harapan. Oke, kemudian kemarahan berarti dia kebutuhan untuk penguasaan gitu, atau kekuatan. Nah Bapak Ibu, kira-kira kalau ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, kira-kira kebutuhan apa yang kita langgar Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu yang kita langgar? Kebutuhan yang kita tidak bisa memenuhi anak ini apa Bapak Ibu? Kesenangan Bapak. Karena dia senangnya dengerin musik, siapa tahu dengan dengerin musik dia jadi semangat. Kalau pengganggu-pengganggu Temennya Ya, nanti dia senang. bisa pakai headset Bu. Tapi waktu tidak di kelas Bapak. Coba Bu Martua mungkin sekali ya ngajar di kelas. Cuma misal mengerjakan loh Bapak, Ibu bukan ketika kita merangkai terus dia musikan ya udah jadi ya. Ketika dia mengerjakan tugas Bu Mela, saya boleh nggak sambil dengerin musik? Dia boleh aja, yang penting tidak mengganggu kelas sebelah, pelan gitu saya bilang. Karena memang ada beberapa anak yang memang senangnya nyanyi Mbak, jadi sulit gitu. Kemudian yang berikutnya, ibu guru Salah itu. Salah? Salah ini. Oh salah gimana Pak? Yang benar gimana? Coba. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka. Yang kedua itu ya. Oh nomor 2. Kenapa sih Pak? Salahnya apa Pak? Makanya di mana kita ada kumela yang bahasa Inggris ada di mana. Ibu guru tidak punya paruh ini, padahal aku pakai jepit rambut nanti. Salahnya di mana pertanyaannya? Apa sih ya? Belum sih Bapak. Oh jilbabnya Pak. Iya. Iya. Kan ada yang nggak pakai, kan ada yang nggak pakai. Contohnya kayak siapa Bu Astuti. Itu rambut ya. Ya kan di sini Pak. Nah jadi kemarin ada loh Bapak nggak lihat yang anak kelas 10 berapa 10 5 pakai jepit rambut di Di luar. Ya, tadi tepat gitu ya. ada Bapak, jadi memang sekarang nikahnya anak macam-macam Bapak. Kemudian saya lanjut ya, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu terus. Ini mungkin terjadi Bapak Ibu pada kita, saya sendiri maksudnya. Itu apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman. Ternyata mereka malu Bapak Ibu, karena dia merasa tidak menguasai. Penguasaan gitu. Saya lanjut. Nah di sini, kalau di posisi kontrol itu sebenarnya ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Nah di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu biasanya jadi posisi yang mana? Posisinya dulu ya. Posisi kontrol Bapak. Kontrolnya sebagai manajer atau sebagai penghukum, dari kata-katanya misalnya dari teman atau pemantau atau manajer. Kalau sekarang manajer aja lah. Jadi Pak, berarti luar biasa. Ya memang Bapak Ibu yang kita harapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kita tidak boleh membuat dia merasa bersalah, kemudian tidak boleh penghukum seandainya kita belum bisa menjadi manajer. Karena sulit ya Bapak Ibu menjadi manajer itu kadang-kadang memang dia harus apa ya, tidak ada kayak apa ya, face-nya tidak ada penekanan, tidak boleh marah gitu. Mungkin kita bisa menjadi teman Bapak Ibu. Kalau misalnya ingin
video menjadi teman itu seperti apa, membuat rasa bersalah seperti apa, bisa buka PMM-nya. Nah, jadi teman mau dari kota ya. Bukan gitu loh Pak, misalnya teman itu gini loh Bapak, misalnya ketika kita minta ke anak, ayolah dikerjakan gitu. Nah itu tuh teman Bapak. Iya. Ya makanya Pak, kalau bisa jadi manajer bener, tapi tidak pakai marah-marah Bapak gitu. Jadi dari sini nanti yang diharapkan adalah posisinya sebagai manajer. Kemudian yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Nah, di sini cara penyelesaian di BK misalnya, atau kita sebagai guru juga bisa praktek, tapi memang kebanyakan guru BK ini ya. Jadi ketika kita tadi hukuman tidak relevan, penghargaan juga tidak relevan, terus nanti kalau misalnya ada yang melanggar kita apakan gitu? Apakah ya sudah biarkan saja, tidak bisa Bapak Ibu? Iya betul, tidak bisa. Nah kita bisa pilihan yang terakhir yaitu adalah restitusi. Restitusi adalah bentuk disiplin positif yang menurut kementerian saat ini adalah yang terbaik gitu. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan mengembalikan ke kelompoknya. Jadi di sini dia bukan disalahkan, tapi bagaimana caranya kita mencari solusi Bapak Ibu. Solusinya apa? Untuk menyelesaikan masalah yang dia buat. Gitu, misalnya seperti itu. Dan kita tidak langsung kamu ini, tidak gitu. Itu dari anaknya sendiri. Nah tahap-tahapnya, 9 cirinya yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, lalu untuk menjadi tawaran atau bukan paksaan. Restitusi juga menuntun Bapak Ibu untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan apa sih, kenapa kok dia berbuat seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan salahnya Bapak Ibu. Jadi kita tidak kamu tuh salah ini bukan, tapi bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompok dari dalam dirinya dia. Nah itu Bu Susuri nomor 1 dan nomor 9 ini bermasalah di sebetulnya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun ya Belajar dari kesalahan. Berarti mau tidak mau kan ada degree dulu kamu salah. Ini benar. enggak, jadi gini Bapak, misalnya kita kalimatnya. Kalimat dari kalimatnya. yang Berarti kan ada kata ini salah, ini benar kan? ya dia sadar diri Pak. Jadi maksudnya gini, dia sadar bahwa dia itu salah. Masalahnya adalah kalau dia nggak merasa bersalah. Merasa bersalah Pak ketika ditanya, kan Bapak belum praktek kan? Nanti praktek dulu, Nah, ya itu tahu. adalah belum satu dia. Iya. Yang sebenarnya kelompoknya itu justru masalahnya. Kalau kelompoknya dia kembali ke gengnya lagi kan menggunakan standar gengnya lagi. Oke. Itu kelompoknya itu ya. Pada kelompoknya. Maksudnya itu kelompok ya siswa itu maksudnya Pak. Jadi kembalikan ke semula. Kadang-kadang kan ketika anak berbuat salah, misalnya dia mencuri misalnya ini ya Bapak, pasti kan akan dijauhi oleh teman-temannya. Nah ini bagaimana caranya kita mengembalikan dia, tapi tidak ada yang sakit Bapak. Jadi memang semua ya. Nah, berarti kan masalah kelompoknya di situ itu menjadi bias dalam kehidupan bermasyarakat. Oh iya, kan? Ada kelompok kelas, jadi kan sementara dia kan juga kelompoknya kelompok gengnya sendiri. Nah kalau yang lebih kuat menurut itu gengnya sendiri, kembali ke kelompoknya yang ngegeng lagi, nggak ada salahnya lagi nomor 1. Oh iya, nanti saya tanyakan instruktur di Bapak. Nah, Saya bingung soal ini. Makanya, Iya. nanti Oke. kalau ketemu, itu Nah, nomor 9 itu balik Iya. dia itu. Oke Pak. Ini maksudnya tuh gini loh Bapak. Sebenarnya itu ketika kita berbuat salah, kadang-kadang kan memang anak jujur ya Bapak Ibu, mesti ada beberapa yang menjauhi gitu loh Bapak. Nah Yang itu beberapa tidak semuanya. ya. Yang salah itu kan, yang kembali kepada definisi salahnya sendiri itu bermasalah itu nomor 1. Ya wis boleh Pak. Wis kan. Maksudnya, Oh, kalau iya. anaknya sendiri itu nggak punya budaya yang seperti itu salah, kalau kita mau betulkan, dia kan nggak mungkin bisa. Saya akan bilang salahnya saya, Bu. Oh saya nggak merasa salah gitu kan. Kalau belajar itu saya dia tidak merasa salah. Bagaimana masa itu bisa diajari untuk belajar dari kesalahan itu? Nah itu Bapak nanti kita ngobrol dulu dengan dia. Makanya ada 3 tahapan Bapak di restitusi. Di sini maksudnya, maksudnya saya paham. Jadi ada 3 tahapan Bapak. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Di sini kita bukan menyalahkan dia, tapi kita membuat dia itu mau terbuka,
bahwa saya juga pernah salah kok gitu. Tidak cuma dia yang salah, saya juga pernah salah. Jadi dia kan akan berani mengungkapkan Bapak, begini. Biasa berarti ngomong berjam-jam. Iya, memang lama sekali Pak. Saya sudah praktek soalnya ada videonya nanti, monggo bisa dilihat. Tapi ya belum bagus Pak, yang bagus yang luar biasa nanti dari para teman-teman BK. Kemudian yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Jadi memang kebutuhan apa sih yang dia butuhkan, kenapa dia melakukan itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini yang menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, untuk membuat anak yang merasa gagal ini karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Terkadang kalau dia merasa salah itu downnya itu luar biasa Bapak. Ketika kita disalahkan tuh dia down loh, malu ya semuanya. Itu alhamdulillah kita mungkin sampai di sini berarti kan kita sukses ya. Tapi mungkin banyak beberapa dari anak itu yang tidak bisa kembali lagi. Hanya karena kita mungkin kurang dalam menstabilkan identitas. Contoh-contoh kata-katanya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari kesalahan kamu, tapi bagaimana cara mencari solusinya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik kepada dirimu? Begini loh Bapak Ibu. Jadi di sini anak akan percaya pada kita Bapak Ibu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi di sini membantu murid bahwa kebutuhan apa sih yang ingin dia kuasai, makanya dia melakukan itu. Nah, kira-kira kita bisa membelokkan nggak dengan cara tindakan apa yang bisa memenuhi kebutuhannya, tapi dia tidak mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan apa yang dia langgar? Nah, kira-kira dia bisa ganti dengan yang mana? Yang pertama, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kan bisa saja kan lebih parah lagi ngambilnya misalnya, tapi dia hanya misalnya sudah bersabar. Kemudian kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan ini. Kemudian apa yang penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Kan dia senang nih kalau mukul, lagi gimana caranya kamu mukul tapi gak nyakitin orang lain gitu. Kan kita bisa arahkan misalnya dia tinju, atau dia bisa lomba tinju atau yang lainnya misalnya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Untuk yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan keyakinannya dia, apa sih yang dia langgar. Norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lainnya tadi ya, yang nilai kebajikan Bapak Ibu. Kalau di kita berarti sekarang profil pelajar Pancasila. Kalau misalnya yang biasa ya kayak kejujuran, saling menghormati, saling menghargai, dan karakter-karakter baik yang lainnya. Guru berkatanya yang pertama adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa. Yang berikutnya adalah kamu ingin jadi anak seperti apa. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita berdialog Bapak. Nah di sini adalah hal-hal yang biasanya kita sampaikan, tapi ini dari posisi pemantau. Jadi kayak menanyakan kesalahan, terus kalau kamu salah biasanya ngapain? Nah ini di sini pemantau. Semuanya ini adalah pemantau Bapak Ibu. Kan kita boleh ya minimal teman, jadi teman, pemantau dan manajer. Yang tidak boleh adalah rasa bersalah dan juga hukum atau menghukum. Nah dari saya seperti itu Bapak Ibu. Nah yang berikutnya adalah apa yang sudah saya terapkan. Baru sedikit Bapak Ibu, karena saya juga baru, kalau tidak salah ini berarti penerapan 1 bulan. Belum mendapatkan banyak karena memang saya juga baru menerapkan hanya di kelas-kelas yang saya ajar, karena saya bukan di bidang kesiswaan juga. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas di 11 IPA 3. Ini yang sudah disimpulkan kalau misalnya buatan anak-anak awal adalah belum seperti ini. Saling menguasai, saling menghormati, handphone digunakan untuk pembelajaran, permen dan minum yes, namun makan tidak. Jadi anak-anak memang menawar,
Bu, kalau misalnya makan permen boleh nggak? Boleh, asal bukan saat saya terangkan. Misalnya dia hanya mengerjakan soal, kita sudah sepakat bisa. Dan kemudian yang berikutnya adalah outdoor 2 minggu sekali. Jadi beberapa anak itu meminta di luar kelas. Jadi ada games atau apa di luar kelas atau pembelajaran di luar kelas. Dan ini memang kita sepakati bareng-bareng. Karena ketika saya tidak bisa outdoor, ini saya ditanya, Bu Mela 2 minggu loh. Nah, gitu. Karena memang sudah kesepakatan antara saya dan anak-anak. Kemudian ini saya mencoba bikin, nanti mungkin dari Bu Retno bisa membuat yang lebih bagus karena buatan saya kan tidak buatan sendiri, jadi mau saya share ke Mas Dendi tapi masih malu karena ya dari modelnya juga enggak yang ganteng-ganteng, dari editannya mungkin tidak sebagus. Lah ngapain kelihatan oleh itu? Salah kata-katanya Pak O. Maksudnya editannya tidak terlalu bagus, salah. Modelnya juga kan saya memilihnya apa adanya, pokoknya yang ada dan menurut saya sudah sesuai, anak juga udah sesuai, bajunya pas. Udah bisa menarik. Aduh, oh iya Pak, harusnya saya video. Salah. Ya jadi ini yang saya buat Bapak. Iya. Yang ini aja deh Bapak Ibu yang praktek segitiga resiko singgit. Ini demonstrasi kontekstual. Kalau ini adalah praktek saya ketika melakukan segitiga resiko singgit. Ini cuma diperhatikan di Bapak Ibu, kita hanya bermain peran tidak apa ya, tidak sekedar sebelumnya. Jadi kita hanya menerangkan seandainya terjadi seperti itu. Thank you.
Kamu kenapa, Mbak? Kenapa? Kamu dibully? Hei, siapa yang membuli Suli? Tuh. Baik, Aci. Apa kabar? Baik, Bu. Tidak kenapa dipanggil ke sini. Tidak, Bu. Begini, Aci. Tadi saat Ibu mengajar di kelasmu, kamu tahu tidak kalau ada yang menangis? Tahu, Bu, tadi Suli menangis. Aci tahu tidak kenapa Suli menangis? Tahu, Bu. Ibu boleh tahu kenapa Suli menangis? Anda semua dengan dengan saya di Twitter, Bu. Soalnya saya kesal, dia sombong sekali waktu pelajaran matematika dan selalu mengejek saya. Kamu berhak merasa seperti itu. Ibu pun kalau misalnya diejek juga ibu pasti akan kesal. Ya, Bu, saya kesal. Karena kamu kesal, kamu memposting apa di Twitter? Balas dendam, Bu. Saya posting foto dia saat itu istirahat yang dilihat satu angkatan. Bahkan adik kelas dan kakak kelas sudah ikut mengomentari. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya kan? Ya iyalah, saya cowok, Bu. Saya punya harga diri. Masa saya diajak diam aja? Ya wajarlah, Aci. Yang mungkin mempertahankan harga diri menurut kamu adalah sesuatu yang sangat penting. Untung kamu cuma posting foto Suli sedang tidur, tidak berbuat yang lebih buruk lagi. Aduh, menurut saya bersabar. Saya cuma foto dia yang sedang tidur. Ya pasti ya, kamu tetap memilih untuk bersabar. Kamu tidak memilih untuk melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Ya, Bu, benar, saya masih bisa bersabar. Nah, sekarang kita lihat lagi yuk tindakan kamu yang memposting foto memalukan Suli. Kira-kira itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita atau mungkin prinsip kamu sendiri? Ya enggak lah, Bu. Saya tidak pernah melakukan cyberbullying. Kan sekolah kita juga punya semboyan stop bullying. Jadi kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Keyakinan untuk menghargai orang lain. Sebenarnya saya orang yang sangat menghargai teman. Mungkin saat itu saya terlalu emosi dan menjadikan Suli panas olok-olokan. Hasil saya tidak menunjukkan sikap menghargai orang lain. Kamu meyakini tidak kalau saling menghargai orang lain itu adalah keyakinan yang penting buat kamu? Yakinlah, Bu. Setuju, kita harus selalu saling menghargai orang lain. Kira-kira kamu punya ide nggak untuk menggantikan rasa malu Suli yang kamu posting foto memalukannya? Saya akan minta maaf kepada Suli. Saya akan menghapus foto dia yang sedang itu dan nanti dengan postingan permintaan maaf saya sebagai permintaan maaf karena saya tidak menghargai Suli dan menjadikannya bahan bulian. Kamu Aji mau bertanggung jawab dan menerima konsekuensi tindakan yang telah kamu buat. Terima kasih, Bu. Baik Aji, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang silakan kembali lagi ke kelas dan lanjutkan kegiatan belajar kamu. Terima kasih. Ya, hati-hati ya di kelas, jangan lupa.
Siang Pak, apa kabar? Siang Bu. Sita tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, tadi saat pelajaran kimia, Sita terlambat. Iya Sita, kan kalau istirahat jam pertama itu selesainya 9.30. Tadi kamu masuk 9.45. Iya Bu. Dulu saat saya jadi murid juga saya pernah terlambat seperti kamu. Kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan itu? Iya Bu, tadi kan di koperasi ramai sekali, jadi saya pindah ke kantin. Nah, di kantin saya keasikan ngobrol dengan si Nana, teman dekat kelas saya pas kelas 10 Bu. Baiklah Sita, berarti menurut kamu keyakinan mana yang harus kamu tingkatkan lagi? Menghargai orang lain sepertinya ya Bu. Setuju Sita, apakah Sita meyakini bahwa saling menghargai itu menjadi keyakinan sekolah kamu dan prinsip kamu sendiri? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Sita bersedia memperbaiki tentang masalah keterlambatan Sita di pelajaran kimia? Iya Bu, Sita bersedia. Sita tidak akan mengulanginya lagi. Selain tidak akan mengulanginya lagi, kira-kira Sita akan memperbaiki masalah keterlambatan ini bagaimana? Saya akan melihat jam saat di kantin Bu. Kalau Sita lupa lihat jam, kira-kira ada tidak teman atau siapa yang bisa mengingatkan Sita? Iya Bu, ada. Itu si Nina, teman sebangku saya. Ada lagi selain Nina? Ada Bu, itu si Farhan, ketua kelas 11 MIPA 4 Bu. Jadi nanti yang akan mengingatkan kamu adalah Nina dan ketua kelas 11 MIPA 4 ya? Iya Bu, nanti saya akan berbicara dengan si Nina dan si Farhan Bu. Berarti nanti Sita akan melihat jam ya ketika di kantin dan juga akan diingatkan oleh teman Sita yaitu Nina dan ketua kelas. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang bisa Sita lakukan agar Sita tidak terlambat lagi dan menebus kesalahan Sita yang terlambat masuk pembelajaran kimia? Saya akan mengurangi istirahat kedua saya 15 menit untuk mengerjakan tugas-tugas yang tadi tertinggal pada saat pelajaran kimia Bu. Ini ketika kita menyampaikannya Bapak Ibu, mungkin begitu saja. Nanti kalau misalnya mau lihat yang lengkap bisa di channel YouTube saya Bapak Ibu. Ini yang terakhir adalah sebenarnya ada dua kasus di sini, ada yang Mbak Sita, tapi saya langsung saja. Ini testimoni dari anak yang mengikuti. Perkenalkan, nama saya Dora Basatrio, kelas 11 MIPA 3. Saya setelah melakukan praktek psikologi diskusi, menurut saya dengan metode ini kita bisa lebih nyaman menyampaikan pendapat, lebih santai dan bisa mengatakan sejujur-jujurnya tentang masalah yang kita hadapi. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Oktaviani dari kelas 11 MIPA 4. Menurut saya, berdasarkan praktek segitiga restitusi, saya tidak merasa tertekan dan disudutkan dan lebih nyaman dalam menyampaikan pendapat. Terima kasih. Jadi itu tadi yang misalkan saya coba lagi. Nanti saya lanjutin ke bulan nomor. Nah, untuk ini adalah kan karena memang dari permintaan kayak Bu pengawas juga untuk apa ya, kurikulum merdeka ini memang kita harus memberikan SDK, memberikan alfabet. Jadi saya membuat kepemimpinan murid di sini, murid yang memimpin, jadi tidak saya lagi. Jadi anak sudah besok siapa, besoknya lagi siapa. Ketika memang ada murid yang tidak bisa, ya nanti baru dari saya. Gitu. Ini
yang kemarin Kamu diem. Nasi goreng. Nah, penerapan yang keenam Bapak Ibu yang sudah saya lakukan adalah melakukan budaya positif yang sudah dibiasakan di sekolah ini, yaitu yang pertama adalah budaya 6S, yaitu senyum, salam, sapa, salim, sopan, dan santun. Kemudian budaya literasi setiap 15 menit sebelum jam pertama, yaitu membaca novel atau membaca buku fiksi atau non-fiksi. Kemudian jika hari Rabu sampai Jumat membaca kitab suci agamanya masing-masing. Kemudian saya juga mensukseskan budaya sekolah ini juga, yaitu adalah budaya LISA, yaitu lihat sampah langsung ambil. Seperti kita tahu ya Bapak Ibu bahwa kita adalah sekolah adiwiyata tingkat nasional yang akan maju ke mandiri. Jadi kita sebagai warga sekolah juga harus mendukung untuk memenuhi itu. Kemudian yang terakhir yaitu budaya sekolah yang lain, yaitu adalah budaya sholat berjamaah, yaitu pembiasaan sholat berjamaah di sekolah, bisa sholat duhur, sholat asar, maupun sholat Jumat. Nah, di sini Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak lagi ya budaya positif yang sudah ada di sekolah ini. Saya juga insya Allah membudayakan itu dan juga budaya-budaya yang lainnya.
Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya. Bermatur nuwun ya Pak nggih. Matur nuwun, saya tentu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya di sini. Semoga apa yang saya sharingkan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menyelesaikan acara hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Matur nuwun Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sosialisasi disiplin positif yang kemarin disampaikan oleh Ibu Mela Agustina. Yang saya dapatkan dari sosialisasi kemarin bahwa untuk mendisiplinkan seorang siswa, kita tidak harus melakukan reward and punishment atau hadiah dan hukuman, karena perlakuan itu adalah cara yang terendah ya untuk melakukan disiplin terhadap siswa. Karena cara mendisiplinkan siswa, memberikan motivasi yang baik itu masih banyak cara, dan itu disampaikan oleh Ibu Mela Agustina pada saat sosialisasi kemarin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.